Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan Perang Teluk 2 dan 3 yang akan dimulai dari Ikat Yauzin. Jika pada Perang Teluk 1 Irak berkonflik dengan Iran, maka pada Perang Teluk 2 Iran berkonflik dengan Kuwait. Sebenarnya perang ini dipicu karena adanya serangan Irak kepada Kuwait pada Agustus 1990. Latar belakang Perang Teluk II, ketidakstabilan kondisi perekonomian Irak pasca Perang Teluk I, perang antara Irak dan Iran dalam kurun 1990 sampai 1998. Tentunya berdampak pada perekonomian Irak. Nah, pada saat itu Irak sempat menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang minyak Rumalia yang merupakan wilayah Irak. Padahal saat itu Kuwait menentang dengan mengatakan bahwa Irak yang mengalah berusaha mengebor sumur minyak di wilayah Kuwait. Intinya sih, klaim wilayah yang penuh minyak bumi ini merupakan salah satu upaya Irak dalam memulihkan perekonomiannya. Kuwait menurunkan harga minyak. Rendahnya harga minyak yang ditetapkan oleh Kuwait membuat Saddam Hussein berpendapat bahwa Kuwait akan terus menjadi kaki tangan berat. Irak mengklaim Kuwait bagian dari wilayah berdasarkan atas wilayah yang ditetapkan oleh dari warisan pemerintah Turki Utsmani. Kuwait merupakan bagian dari Republik Irak. Saddam Hussein menyebut Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Irak meminta Kuwait menghapus utang yang digunakan selama Perang Teluk I. Jadi guys, pada Perang Teluk I, Kuwait merupakan sekutu Irak dalam menghadapi Iran. Nah, alasan inilah yang digunakan oleh Irak agar Kuwait menghapus utang Irak sebesar 14 miliar dolar AS kepada Kuwait. Tapi Kuwait menolak dan meminta utang tersebut tetap dilunasi. Otomatis hubungan kedua negara ini semakin memanas. Akhirnya, berdasarkan beberapa latar belakang sebelumnya pada pertengahan 1990, Irak pun mulai mempersiapkan serangan di perbatasan Kuwait. Irak mulai menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Sejak saat inilah Perang Teluk II dimulai. Sebenarnya saat itu Saddam Hussein beranggapan negara-negara anggota Liga Arab akan netral dan tidak terlibat dalam invasi yang dijalankan Irak ke Kuwait. Tapi nyatanya 2/3 tahun seluruh anggota Liga Arab tidak menyetujui serangan Irak tersebut. Pada 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak agar menarik pasukannya dari Kuwait. Tapi Irak tidak menghiraukannya. Pada 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi mengevakuasi Kuwait. Akhirnya, negara-negara yang awalnya tidak terlibat dalam konflik ini, seperti Amerika Serikat, Inggris, di Uni Soviet, pergi ke Kuwait untuk melawan pasukan Irak. Gabungan koalisasi ini berlandaskan Dewan Keamanan PBB yang secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak terhadap Kuwait. Saat itu, Dewan Keamanan PBB memberi batas kepada Irak agar menarik diri Kuwait maksimal pada 15 Januari 1991. Karena Irak tidak segera menarik diri dari Kuwait, akhirnya pada 17 Januari 1991, pasukan sekutu melancarkan segala rudal ke pasukan Irak. Nah, serangan ini dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Dalam perang ini, Irak berhasil diemahkan. Tidak hanya sampai di situ saja. Setelah Irak diemahki melalui udara, Irak kembali mendapatkan serangan dari Kuwait pada 24 Februari 1991. Akhir dari Perang Teluk II. Kemudian pada 28 Februari 1991, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan gencatan senjata. Irak pun menyerah pada sekutu. Akhirnya, pada Perang Teluk II ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Irak. Selain itu juga, Irak juga harus menyingkirkan senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir dan kimia yang selama ini digunakan Irak untuk berperang. Tokoh Perang Teluk II ini Saddam Hussein. Kalau yang ini George W. Bush. Thank you.
Sekarang kita masuk Perang Teluk 3. Perang Teluk 3 berbeda dengan Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2 yang terjadi antara Irak dengan Iran dan Kuwait. Perang Teluk 3 terjadi antara Irak dan Amerika Serikat. Kok bisa sih Amerika Serikat bisa-bisanya perang melawan Irak? Latar belakangnya, sekitar tahun 2002, Presiden Bush menegaskan bahwa Irak harus bersih dari senjata permusnah massal yang memang dilarang oleh dunia. Selain itu, Saddam Hussein juga dianggap melanggar perjanjian damai setelah Perang Teluk II. Padahal, IR sebenarnya sudah memiliki itikat untuk tetap menaati perjanjian damai tersebut. Akhirnya, berdasarkan beberapa anggapan tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak. Tujuan utama Amerika Serikat adalah melengsarkan Saddam Hussein dari pemerintahan Irak. Jalannya Perang Teluk 3 juga dikenal sebagai Perang Irak, dimulai pada 19 Maret 2003 ketika Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan terhadap Irak. Nah, kronologi perang tersebut yaitu fase invasi dari bulan Maret sampai April di tahun 2003. Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap target-target militer Irak. Nah, pada tanggal 20 Maret 2003, pasukan darat Amerika Serikat dari Inggris memasuki Irak dan Kuwait. Tanggal 9 April 2003, pasukan Amerika Serikat berhasil menguasai Baghdad, ibu kota Irak. Fase okupansi dari April sampai Mei tahun 2003. April 2003, pasukan Amerika Serikat dan sekutunya mulai menguasai kota-kota besar di Irak. Pada tanggal 1 Mei 2003, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menyatakan bahwa perang telah berakhir. Tanggal 13 Desember 2003, Saddam Hussein, Presiden Irak yang digantikan, ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat dan Inggris memulai rangkaian invasi yang diberi kode Operasi Pembebasan Irak. Amerika Serikat berhasil menaklukkan Baghdad pada ibu kota Irak pada 9 April 2003. Pada 1 Mei 2003, Amerika Serikat beserta sekutunya berhasil memenangkan perang dan perang dinyatakan selesai. Karang. Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintah Saddam Hussein, kekosongan kekuasaan pun terjadi di Irak. Saddam Hussein dihukum gantung pada 2006. Selama kekosongan kekuasaan terjadi, Amerika Serikat pun mendirikan pemerintahan sementara. Tetapi ternyata di masa pendudukan Amerika Serikat, Irak mulai muncul perlawanan dari rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Mereka menganggap Amerika Serikat adalah penjajahan. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan bahwa penduduk Amerika Serikat di Irak bukan semata-mata untuk membebaskan rakyat Irak, melainkan memanfaatkan minyak bumi yang melimpah di Irak. Akhirnya rakyat Irak memulai membentuk milisi bersenjata. Amerika Serikat pun menarik pasukannya dari Irak pada tahun 2011. Penarikan pasukan Amerika Serikat tersebut menandai berakhirnya Perang Teluk 3. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari kami, saya Ika. Saya Alif. Saya Putra Melano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.